Baik, ini adalah relay ya. Relay yang di sini yang kita gunakan adalah Omron, tipenya MY4GS dengan coil tegangan 24 volt DC. Kemudian kontak itu bisa mengalirkan tegangan 30 volt DC 3 ampere ya. Kemudian untuk AC-nya 250 volt AC 3 ampere. Nah, relay ini memiliki 14 kaki. Ya, ini bisa kita lihat pinnya di bagian bawah si relay. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Nah, 13 dan 14 ini adalah coil dari si relay ya. Kemudian kaki yang lainnya itu adalah kontak COM 9, 10, 11, 12. Itu adalah COM-nya. Itu kita bisa lihat dari datasheet yang ada dilampirkan pada relay tersebut. Nah, di sini ada gambarnya ya, gambar datasheet, yaitu kaki 9 ini adalah COM-nya. Kemudian yang 5 adalah normally open, yang satunya adalah close. Jadi 9 dan 1 ini satu jalur, yaitu yang normally close. 9 dan 5 adalah yang normally open. Begitu juga seperti yang di sebelahnya ya, 10 dengan 6 itu normally open, 10 dan 2 itu normally close, 11 dan 7 adalah normally open, 11 dan 3 adalah normally close, 12 dan 6 adalah normally open, 12 dan 4 adalah normally close. Nah, sedangkan kaki 13 dan 14 ini adalah coil untuk mengaktifkan si kontak supaya berpindah dari close menjadi open ya, atau sebaliknya. Nah, ini adalah relay yang akan digunakan untuk praktikum. Baik, untuk mengetahui kondisi relay ini adalah dalam kondisi baik atau tidak, kita bisa menggunakan buzzer pada multimeter ya. Di sini ya, buzzer. Yang pertama kita lakukan adalah memeriksa pin dari normally close yang ada pada si relay tersebut, apakah masih terhubung atau tidak. Nah, itu bisa kita lihat. Berarti dari sini adalah kaki nomor 9 dan 1 ya. Kemudian 10, 2, kemudian 11 dan 3, kemudian 12 dan 4 ya. Jadi kita sekarang lihat tes 9 dan 1. Kita bisa periksa, berarti ini 9 dan 1. Ini yang normally close-nya kondisinya masih bagus. Kemudian yang 10 dan 2 masih bagus. Kemudian 11 dan 3 masih bagus. Kemudian 12 dan 4 masih bagus. Jadi ini relaynya bagian normally close masih bagus. Nah, untuk yang normally open itu bisa kita tes menggunakan power supply ya. Power supply yang kita atur tegangannya yaitu adalah 24 volt DC ya. Jadi nanti adalah pinnya adalah pin yang bagian jalur kedua, ini dari COM dengan ini. Tapi harus kita aktifkan dulu tegangannya 24 volt. Nah, untuk si coil itu tidak ada polaritas, jadi positif sama negatifnya itu bisa terbalik ya, boleh dibalik. Ini tidak ada polaritas. Nah, ini saya pasang di sini seperti ini. Nah, kemudian power supply-nya saya nyalakan ya. Nah, sehingga si relay ini sudah memindahkan kontak yang close jadi open. Jadi kalau kita periksa menggunakan multimeter yang dari pin 9, nah ini, nah maka terhubung. Nah, 9 dengan yang 1 ini tidak ada terhubung, masih bagus. Ini bagus ya. Nah, jadi kondisi si
relay ini dalam kondisi bagus. Nah, kemudian kita akan memindahkan atau mencoba si relay ke modul sekuensial yang digunakan untuk praktikum. Nah, di sini di depan sudah ada modul sekuensial, ya, di mana ada 3 buah push button, kemudian ada 3 saklar dan ada slot relay atau timer yang bisa digunakan, kemudian ada lampu dan motor DC. Nah, ini bagian lampu, ya, bagian lampu LED, ya, ada positif sama negatif, kemudian motor, ada 3 motor, kemudian push buttonnya di sini, ya. Di sini ada normally open, normally close, normally open, normally close, normally open, normally close untuk setiap buttonnya. Kemudian saklar begitu juga, ya, ada open dan close-nya. Nah, kemudian ini nanti adalah kontak yang akan dihasilkan dari si relay atau timer. Jadi ini adalah coilnya, ya. Di sini ada soket untuk relay. Jadi untuk pemasangannya kita tinggal paskan saja kakinya di sini. Kemudian ini dikasih sumber 24 volt. Nah, di sini 0 voltnya, ya. Nah, untuk wiring pengaktifan lampu untuk secara tidak langsung kita bisa menggunakan relay. Jadi dari 24 volt masuk ke push button normally open, ya. Keluaran dari si push button masuk ke coil dulu. Ini coil salah satu kakinya, kemudian satu kaki yang si relay masuk ke ground, ke voltnya. Kemudian untuk lampu kita bisa ambil dari 24 volt, ya, dari sini. Kemudian masuk ke kontak, di sini saya gunakan yang normally open dulu, ya. Keluaran dari normally open masuk ke lampunya. Kemudian kaki satu lagi yang dari lampu masuk ke ground. Jadi kalau bisa kita tes, kita nyalakan. Jadi ini saya tekan. Nah, jadi di sini ada suara dari si relay ketika diaktif, ya. Maka lampunya aktif. Nah, ini yang kondisi awalnya adalah normally open, ya. Ketika kita tekan maka relay aktif. Nah, kontak yang open tadi menjadi close. Kalau yang normally close, ini, ya, ini saya pindah, otomatis lampunya akan aktif, ya. Ketika ini saya tekan, relay aktif, yang normally close menjadi open sehingga lampunya padam. Nah, ini adalah penggunaan dari si relay. Sebelumnya pada relay itu pernah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa relay itu bisa digunakan sebagai penambah kontak, pengurang kontak, kemudian safe holding dan interlocking. Nah, untuk penambahan dan pengurangan kontak itu tidak saya cobakan pada kali ini karena sudah tugasnya di dalam tugas di e-learning. Nah, untuk yang sekarang saya contohkan yaitu adalah safe holding dominant on, ya. Jadi di sini ada rangkaiannya, ya. Jadi di sini ada PB start dan PB stop, ya. Dimana biasanya kan kalau push button itu digunakan hanya untuk ketika ditekan lampunya nyala, kemudian dilepas lampunya mati. Nah, untuk safe holding ini safe holding atau rangkaian pengunci ini menggunakan push button. Jadi ketika push button ditekan maka lampu akan tetap aktif, kemudian PB stop ditekan, kemudian lampu akan mati. Jika dua-dua push button ditekan, maka lampunya tetap aktif karena tipenya adalah dominant on. Nah, ini rangkaian untuk safe holding yang tipe dominant on, ya. Oke, baik, saya di sini akan langsung rangkai saja. Berarti yang di sini kita butuhkan adalah 2 buah push button, 1 relay dan 1 lampu. Nah, di sini berarti saya gunakan 2 buah push button di sini, ya. Kemudian ada relay. Kemudian nanti saya akan gunakan salah satu lampu yang ada di modul ini. Nah, yang harus kita wiring adalah pertama dari 24 volt masuk ke push button, ya. Ini saya gambar dari sini, ya. Dari 24 volt dari sini masuk ke push button normally open, ya. Push button. Keluarannya adalah ke coil relay,
Jadi dari sini masuk ke coil. Nah, kemudian coil yang satu lagi masuk ke ground. Ya, berarti jalur yang ini kita sudah selesai. Kemudian lanjut ke berikutnya. Kita gunakan kontak normally open, berarti dari 24 volt masuk ke kontak normally open dari si relay. Kemudian keluaran dari relay, ya, masuk ke push button stop yang normally close. Berarti kita gunakan yang bagian bawah, yang close nya dari push button. Kemudian keluaran dari push button masuk ke coil yang pertama, yang di sini. Nah, berarti rangkaian yang ini sudah selesai ya. Nah, kemudian kita buat yang bagian lampunya. Berarti dari 24 volt, ya, 24 volt masuk ke normally open. Ini ada COM-nya. Kita pakai berarti yang bawah, normally open. Kemudian masuk ke lampu yang positif. Nah, kemudian negatifnya ke 0. Nah, jadi sudah selesai bagian ini. Nah, jadi kita bisa langsung coba, kita nyalakan. Kemudian jika kondisinya mati ya, ketika push button saya tekan, saya lepas, lampunya tetap nyala ya. Ketika push button 2 saya tekan, saya lepas, lampunya mati ya. Jadi saya tekan, satu stop saya tekan. Nah, kalau dua-duanya saya tekan, kondisinya tetap menyala ya, karena ini adalah tipe yang dominan on ya. Walaupun saya stopnya saya tekan, kemudian push button satunya saya tekan ya, nah tetap nyala. Nah, ya, gitu. Nah, ini adalah rangkaian untuk yang dominan self holding dominan on. Nah, setelah rangkaian self holding tadi, berikutnya adalah rangkaian interlocking. Nah, interlocking ini biasanya digunakan pada kalau aplikasi nya seperti lampu tidak cermat ya. Jadi hanya satu buah lampu saja yang aktif selama dia masih aktif. Nah, jadi di sini ada rangkaiannya. Di sini saya gunakan 2 buah lampu dan 2 buah push button. Jadi kalau misal lampu satu sudah aktif, maka lampu 2-nya tidak boleh aktif. Jadi kalau lampu 2 aktif, maka lampu 1 tidak boleh aktif ya. Nah, di sini saya sudah gunakan jadi relay ini sebagai pemutus suplai untuk masuk ke tegangan berikutnya yang akan diaktifkan. Nah, jadi kalau misalnya PB1 ditekan, maka R1 aktif, R1 aktif, lampu aktif. Kemudian R yang di sini diputus. Nah, sehingga ketika PB2 ditekan, maka lampu tidak akan aktif karena sumber untuk mengaktifkan si relay itu diputus oleh aktifnya si R1. Begitu sebaliknya. Nah, jadi kita langsung saja ke hardware ya. Kita berarti menggunakan 2 push button, 2 relay dan 2 lampu. Nah, ini di sini saya sudah siapkan ya. Ada push button. Ini ada 2 relay yang akan kita gunakan. Jadi untuk wiringnya langsung saja dari, kalau dari gambar itu 24 volt ya. Di sini saya gunakan sebagai R2, maka masuk ke R2 dulu ya. R2 yang tipenya normally close ya, dari gambar normally close. Kemudian keluaran dari normally close masuk ke push button 1 yang normally open ya. Kemudian keluaran dari push button normally open masuk ke relay 1 yang kaki pertama A1 nya ya. Kemudian keluaran dari relay yang A2 masuk ke 0 ya, yang A2 nya. Nah, berarti yang jalur ini kita sudah selesai. Kemudian lanjut berarti dari 24 volt masuk ke R1 normally open. Jadi dari 24 volt ya, masuk ke R1, berarti ini yang R1 ya. Saya gunakan normally open ya. Kemudian keluarannya adalah ke lampu 1. Di sini saya gunakan lampu 2 ya. Kemudian keluaran dari si lampu
masuk ke 0 ya, dari sini R1 masuk ke lampu, keluarnya ke 0. Itu jalurnya yang sudah selesai. Nah berikutnya berarti yang dari 24 volt, jalur berikutnya yang ini masuk ke normally close ya. Keluaran dari normally close yang R1 ya, normally close masuk ke push button 2 normally open nih ya. Kemudian keluaran dari push button masuk ke A1 si relay ya, atau coil yang A1. Kemudian keluaran dari si coil masuk ke ground atau 0 voltnya. Nah berarti tahap yang ini udah selesai. Kita tahap ke berikutnya yaitu yang R2, berarti dari 24 volt masuk ke R2 normally open ya. Ini normally open. Keluaran dari normally open masuk ke lampu 2. Di sini saya gunakan yang lampu 4. Kemudian keluaran dari 0 si lampu ke 0. Nah seperti ini. Jadi kita langsung nyalakan saja. Kondisinya masih mati ya. Ketika ini saya tekan push button 1, nah maka lampu 1 aktif. Ketika saya tekan push button 2, lampu 2 tidak akan aktif karena lampu 1 masih aktif ya. Kalau saya lepas ya, kemudian ini saya tekan, maka lampu 2 yang aktif. Ketika push button 1 tekan, lampu 1 tidak akan aktif ya, karena si lampu 2 sedang aktif. Nah, ini adalah rangkaian dari interlock.